Di antara salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah salat gerhana atau yang kita kenal dengan salat khusuf atau kusuf. Nah, salat gerhana pengertiannya adalah salat yang dilakukan oleh seseorang karena sebab terjadinya dua gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Salat gerhana bulan sering disebut sebagai khusuf, pakai kha, khusuf, khusuful qamar. Sedangkan gerhana matahari sering disebut dengan salat kusuf, kusufus syams. Salat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Kapan waktu pelaksanaan salat gerhana itu? Waktu salat gerhana dimulai sejak awal mulai gerhana sampai selesai gerhana dengan terbitnya cahaya matahari atau bulan dengan sempurna. Terjadinya gerhana di muka bumi ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihil lailu wan nahar," dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari serta bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian menyembah kepada matahari ataupun kepada bulan, karena matahari dan bulan itu adalah makhluk, tanda-tanda kebesaran Allah. Kewajiban kita adalah menyembah yang menciptakan matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Namun menyembahlah kepada Allah yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila engkau sekalian hanya menyembah kepadanya. Ini waktu sholat gerhana, dari sejak terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana. Inna syamsa wal qamara ayatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah salah satu ayat dari ayat-ayat Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya keduanya tidaklah terjadi gerhana menghampiri keduanya kecuali hanya seizin Allah. Itu tidak terjadi gerhana matahari maupun bulan hanya karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Ini disabdakan oleh beliau karena salah seorang putra beliau yang bernama Ibrahim itu wafat dan tiba-tiba terjadi gerhana. Orang-orang mengira itu salah satu sebabnya adalah kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa shalli hatta yanjariyah. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian melihat keduanya, yaitu terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Wa shallu, dan laksanakanlah salat hatta yanjariyah, sampai selesai gerhana tersebut. Adapun tata cara pelaksanaannya yang paling sempurna, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaannya ada 2 rakaat, dan di setiap rakaat ada 2 kali ruku dan 2 kali membaca surat Al-Fatihah serta 2 kali sujud yang panjang. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Faqama fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan melaksanakan salat bersama para sahabat bin nas. Fa atala al-qiyam. Beliau memanjangkan berdirinya, bacaannya saat berdiri. Tsumma raka'a fa atala ar-ruku'. Lalu beliau ruku' dan beliau melamakan juga rukuknya. Tsumma qama fa atala al-qiyam. Setelah ruku' beliau i'tidal, baca lagi Al-Fatihah dan baca surat ayat-ayat Quran sangat panjang, tidak langsung sujud. Wa huwa dunal qiyamil awal, tapi berdiri keduanya ini tidak sepanjang yang pertama. Tsumma raka'a fa atala ruku' wa huwa dunar ruku'il awal. Lalu beliau ruku' untuk kedua kalinya, masih di rakaat yang pertama. Ruku' kedua kalinya beliau memperpanjang juga walaupun tidak sepanjang ruku' yang pertama. Tsumma sajada fa atala sujud. Lalu beliau sujud dan beliau melamakan sujudnya. Tsumma fa'ala fi raka'atil ukhra. Lalu beliau lakukan di rakaat yang kedua mithla ma fa'ala
fir raqatil ula, seperti yang beliau lakukan di rakaat yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat berdiri pertama membaca surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah, atau surat apapun jika imamnya tidak hafal surat Al-Baqarah. Saat berdiri kedua membaca surat kira-kira sepanjang 200 ayat dari Al-Baqarah. Jadi kira-kira panjangnya itu 200 ayat, tapi ayat-ayat yang agak panjang, bukan seperti juz 30, juz 29, ayatnya pendek-pendek. Tapi 200 ayat itu seperti ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah. Waktu berdiri ketiga kali, yaitu rakaat kedua, berdiri pertama kali di rakaat kedua membaca kira-kira 150 ayat, rakaat keempat membaca kira-kira 100 ayat. Bertasbih dan ruku dan sujud pertama selama kira-kira 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, panjang sekali. Kami pernah sholat gerhana di kampus Universitas Islam Madinah dulu. Itu panjang sekali Bapak Ibu sekalian, dari habis Isya sampai tengah malam, karena menunggu sampai selesainya gerhana. Dan pada ruku dan sujud kedua selama kira-kira 80 ayat, pada ruku dan sujud yang ketiga selama 70 ayat, pada ruku dan sujud yang keempat selama 50 ayat. Ini yang paling utama Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak bisa sepanjang itu, maka kita bisa lakukan seperti pelaksanaan di atas, namun bacaannya tidak sepanjang tersebut. Nah, minimal pelaksanaan 2 rakaat salat seperti salat subuh, ya. Apabila salat gerhana matahari, maka ayat-ayatnya baik Al-Fatihah maupun ayat-ayat yang dibaca setelahnya tidak dikeraskan. Tapi kalau gerhana bulan, maka dikeraskan seperti salat maghrib, seperti salat isya, atau seperti salat Jumat. Nah, disunnahkan 2 khutbah setelah salat. Salat gerhana matahari bacaannya ya pelan, kemudian salat gerhana bulan bacaannya dikeraskan. Inilah tuntunan seputar salat gerhana. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.